masalah Anda, ingat Allah tetap Cecep. Ceria-ceria. Bagaimanakah caranya agar tidak mudah menyakiti istri, apalagi sampai membunuh istri? Kasus terakhir adalah pasangan di mana istrinya yang masih di bawah umur berusia 16 tahun merengek ingin minta pulang. Akhirnya dibunuh sama suaminya yang baru berumur 23 tahun. Kemudian di India, seorang suami datang ke kantor polisi dengan menenteng kepala istrinya yang sudah dipenggal. Ini adalah kisah nyata, begitu mudahnya orang membunuh manusia yang lain. Gimana cara mencegahnya? Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khuzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Di situ sudah jelas diungkapkan, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf, mudah memaafkan orang. Ini akhlak yang luar biasa. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Seorang suami harus paham karakter istri. Istri itu ada yang bicaranya 100 km per jam. Ngomongnya cepat banget. Jangankan balas, dengerin aja susah. Tapi ada istri yang ngomongnya cuma satu kata. Gimana mah, jadi enggak? Terserah. Jadi keputusannya gimana mah? Terserah. Semuanya terserah. Yang paling bahaya yang ketiga, gak ngomong-ngomong. Nah ini nih, harus tahu karakter. Di situ memaafkan. Oh begini, makanya Umar bin Khattab ketika istrinya marah-marah, dia diam dan dengarkan. Bahkan sahabat yang ada yang mau mengadukan karena istrinya sangat cerewet. Dia ngadu sama Umar, gimana menghadapi istri? Bolehkah aku memukulnya? Dia cerewet banget. Begitu lihat, ternyata istrinya Umar lebih cerewet. Dan Umar diam. Lalu ditanya, kenapa kau diam Umar? Kau adalah singa padang pasir, orang takut melihatmu. Tapi kenapa kau diam di depan istri? Tahukah pengorbanan istri? Ketika dia berjuang nyawa melahirkan anak-anakku. Tahukah pengorbanan istri dengan kasih sayangnya menyiapkan makan untukku? Membangunkan malam di kala aku supaya bisa tahajud. Hebatnya perjuangan dia. Ingat kebaikannya sahabat, maka kau akan diam, tidak apa-apanya dirimu. Luar biasa nasihat dari Umar ini, mengingat kebaikan, jadilah pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urf. Kerjakan yang ma'ruf, senantiasa berbuat baik. Menghadapi istri seperti ini adalah amal kebaikan yang luar biasa. Allah sudah siapkan surga. Ibu nyiapin minum aja sama suami, Allah sudah siapkan satu rumah di surga. Makanya kalau nggak bisa tahajud tiap malam, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sedekah tiap hari, gampang tiap hari terus suami kasih minum. Ya nggak gitu juga kali, nanti kembung. Tapi yang jelas ingat kebutuhan suami. Oh suami saya harus dikasih minum, kasih makan, siapin, beres semuanya. Betul? Kemudian wa'arid anil jahilin, jangan pedulikan orang-orang bodoh. Nah, orang bodoh itu bukan orang yang gak kuliah. Orang bodoh itu bukan orang yang gak sekolah. Orang bodoh, orang yang berpikir dan bersikap tidak tahu agama, tidak tahu syariat Islam. Seringkali ada nasihat, udah suami kayak gitu ceraiin aja. Nah itu orang bodoh. Apa-apa langsung ceraiin, gak bisa. Jangan derengin ya Bu ya. Kadang-kadang ibu yang ngerin juga nih, bener juga nih suami gue ceraiin nih. Gak boleh, harus nanya sama orang yang berilmu, agama. Makanya cara menghadapinya adalah pemaaf, kerjakan yang ma'ruf, jangan senantiasa berbuat bodoh. Maka insya Allah kalau kita mengenal, karena maaf, masalah pertengkaran bakal sampai membunuh bisa karena miskomunikasi. Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, kemudian juga ada hal-hal lain seperti yang saya sebutkan tadi. Berarti jadilah pemaaf ya. Betul sekali. Sabar menghadapi istri walaupun Betul, cerewet. Cerewet. Kita harus tahu kalau istri cerewet itu normal. Normal. Kalau laki-laki cerewet, Itu? nah ini berarti keibu-ibuan. Masya Allah, Zalik. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Jamaah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pagi hari ini. Dan pastinya menimbulkan rasa keingintahuan yang lebih mendalam kepada diri kita. Dan kalau kita ingin tahu berarti kita mau belajar. Dan kalau kita mau belajar pasti rasa ingin tahunya bertambah lagi. Dan kalau nggak tahu bertanya. Untuk itu saya mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Sekian banyak yang ada di sini yang mau nanya satu orang doang. Sekali lagi siapa yang mau bertanya?
Wah, Masya Allah. Oke, karena Ibu duluan tadi, Ibu boleh bertanya. Silakan Bu, disiapkan pertanyaannya. Ibu boleh maju ke depan, mohon izin. Disiapkan pertanyaannya, waktunya 2 hari dari sekarang. Lama amat. Lama amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni Nuraini dari Majelis Taklim Baitur Rahim Cilegon, Banten. Habib, saya mau nanya. Baik. Oh langsung ke Habib ya pertanyaannya, oke. Silakan, Bu. Apakah istri atau suami yang meninggal karena dibunuh oleh pasangannya sendiri termasuk golongan mati syahid dan dosa-dosanya akan diampuni? Terima Sekian, kasih. terima kasih. Silakan Habib. Terima kasih. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Eni, Pak. Bu Ibu Eni. Eni. Jadi kalau lihat kasus yang sekarang ada ini, yang gara-gara remeh-temeh kemudian dibunuh, insya Allah mati syahid. Diterima amal baiknya. Tapi kalau meninggalnya berantem, saling ingin membunuh, al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan dibunuh juga di neraka. Kenapa? Sahabat tanya, kalau yang bunuh jelas di neraka, kalau yang dibunuh kok masuk neraka? Sebab kalau dia tidak mati, dia pasti membunuh yang tadi. Jadi begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini sepertinya cepat mencerna ya. Dikasih jawaban sama Habib, oh langsung ngerti. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya Bu untuk pertanyaannya. Jamaah. Jamaah yang ada di rumah udah disiapin belum catatannya? Udah ya, karena setelah ini akan ada doa, amalan-amalan yang pasti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja doanya? Langsung saja akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Kafi. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita juga pernah merasakan yang namanya marah. Betul? Bahkan marah kita sampai membuat hati kita tuh merasa sakit, kemudian muka kita memerah. Pasti semuanya kita pernah marah sampai seperti itu. Dan ketahuilah memang sebab itulah yang bikin kita bisa menjadi terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa melakukan sesuatu dan naudzubillah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menyakiti, bahkan naudzubillah membunuh. Solusi yang pertama yaitu adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika lagi dalam kesedihan apapun kejadiannya. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja." Barang siapa yang dia melazimkan istighfar dalam setiap harinya, Allah akan menjadikan yang namanya setiap kesempitan keluasan. Wa min kulli hammin faraja, dari segala kesedihan keluasan lapang hati. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki dari hal yang tidak diduga-duga. Ketika kita marah, ketika kita dalam keadaan uncontrol, kita tidak bisa mengontrol emosi kita, ketika kita mengucapkan istighfar, apakah yang terjadi? Pernah ibu melihat ketika orang bertengkar kemudian menyebut astagfirullahaladzim, ada yang terus bertengkar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada di jalan kemudian sedang bertengkar, senggol-senggolan antara motor, mobil, kemudian dia menyebutkan astagfirullahaladzim, Pak. Pasti akan teredam amarahnya. Kenapa? Karena dia sangkutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang ketika disebutkan astagfirullahaladzim, dia kemudian mengambil pisau kemudian membunuh orang, tidak ada. Kenapa? Karena hatinya diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa orang yang hatinya selalu diisi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhindar dari yang namanya sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjaga dirinya. Lalu bagaimana amalannya? Apakah doanya? Mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Yuk, sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi
ayyahdurun. Doa ini ada di dalam Al-Quran, kita baca ketika memang hati kita dalam keadaan marah, kesal. Bahkan ketika kita sholat dianjurkan kita juga untuk membaca doa ini agar kita tidak dibisiki oleh syaitan. Agar syaitan tidak hadir ke dalam diri kita. Karena tadi Habib, para ustadz menjelaskan inti dari utama syaitan membantu. Orang yang membunuh orang lain bukanlah orang tersebut, melainkan sudah ada setan di dalam dirinya. Karena dia sudah tidak ingat apa-apa lagi, maka yang terjadi adalah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Membunuh contohnya. Bayangkan seorang anak membunuh ibunya karena tidak dibelikan handphone. Apakah itu perbuatan yang mulia atau buruk? Layak atau tidak? Tidak layak. Kenapa? Karena handphone. Anak itu bisa menghilangkan nyawa ibunda tercintanya. Seorang suami membunuh mantan istrinya. Kenapa membunuh? Bahkan anaknya menjadi korban. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita semua berlindung kepada Allah dari semua sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih Bang Said sudah datang. Wajib. Wajib, Masya Allah. Terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan pada kita. Semoga kita bisa menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok di Islam itu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.